Selamat datang kembali. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang relevan banget ya buat kita semua. Betul sekali. Kita mau bedah kutipan dari buku Memory Rescue, karya Dr. Daniel Amen. Hmm, Fokusnya ini, gimana sih caranya jaga memori tetap oke seiring nambahnya usia? Terus juga soal risiko Alzheimer gitu. iya, isu yang penting banget itu. Anda pasti pernah kan lupa nama orang yang baru kenalan. Atau masuk dapur terus, loh ngapain ya tadi ke sini? Sering itu sih. Nah, sumber ini ngebahas kekhawatiran kayak gitu, tapi yang penting ada harapan dan strategi konkretnya juga. Benar. Mirip kata Cicero dulu ya, memori itu gudang. Dan buku ini tuh negasin kalau kita nggak harus pasrah gitu aja sama pikun karena tua. Jadi bukan sesuatu yang pasti terjadi ya. Bukan. Pesan utamanya justru, Anda bisa loh melakukan sesuatu. Penulisnya ini bikin program yang katanya bisa ningkatin memori banget. Bahkan mungkin cegah atau balikan beberapa jenis penurunan kognitif. Wah, menarik. Jadi, ya misi kita kali ini nyaring intisari paling penting dari sumber ini buat Anda semua. Oke, siap. Mari kita langsung mulai bedah ya. Salah satu kritik di buku ini kan soal pandangan medis lama yang kadang nganggep lupa-lupa dikit itu normal karena usia. Betul, buku ini menolak itu dan malah ngajak penyelamatan memori. Penyelamatan memori. Iya, yang cukup bikin kaget tuh konsep tahap praklinis Alzheimer. Praklinis? Maksudnya gimana tuh? Jadi, kerusakan di otak itu bisa mulai bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun malah, sebelum gejalanya kerasa. Serius, puluhan tahun. Iya, ada studi UCLA dikutip di situ, nemuin kalau kebanyakan penderita Alzheimer baru ketahuan pas udah tahap sedang atau parah. Bayangin aja, orang didiagnosis umur 59, otaknya mungkin udah ada tanda-tanda sejak umur 30-an. Astaga. Berarti pas kita mulai ngerasa, aduh kok pelupa ya, prosesnya udah jalan lama di belakang layar ya? Bisa jadi begitu. Makanya penting banget jadi pejuang otak, kata buku ini. Proaktif dari sekarang. Masuk akal sih. Karena kalau memori udah turun, semua aspek hidup pasti lebih susah ya. Kesehatan, hubungan, kerjaan, uang, kemandirian juga. Betul. Tapi, kabar baiknya, dan ini ditekankan banget, Anda bisa mulai ubah kondisi otak dan memori Anda hari ini. Nggak perlu nunggu. Oke. Sebelum ke risiko dan solusinya, kita pahami dikit yuk soal otak kita ini, markas besarnya. Boleh. Otak ini kan beratnya cuma sekitar 2% berat badan. Tapi rakus banget energinya. Oh ya? Iya, dia pakai 20-30% kalori, oksigen, sama aliran darah tubuh kita. Padahal kecil. Isinya sekitar 86 miliar neuron. Pusat kendali yang kompleks banget. Dan soal memori, itu mah cuma di satu tempat kan ya nyimpennya? Ada bagian-bagian pentingnya gitu? Tepat sekali. Nggak di satu laci aja. Sumber ini nyebut beberapa area kunci. Ada korteks prefrontal di dahi itu, kayak CEO-nya otak. CEO, maksudnya? Iya, buat perencanaan, nilai sesuatu, fokus, kontrol impuls. Kalau rusak di sini, orang bisa jadi ceplas-ceplos tanpa filter. Kayak kasus Joel di buku itu. Oh, yang jadi belak-belakan habis kecelakaan ya? Nah, itu dia. Terus ada lobus temporal di samping buat nyimpen memori jangka panjang, ngerti bahasa. Ada hipokampus, bentuknya kayak kuda laut. Hipokampus, sering dengar tuh. Iya, ini krusial banget sebagai gerbang memori baru. Kalau rusak bisa lupa kejadian kemarin, terus ada amigdala, pusat memori emosi, yang bikin ingat ciuman pertama atau kejadian traumatis. Wah, kompleks ya. Jadi gimana prosesnya memori itu kebentuk? Gampangnya sih ada 3 tahap, pengkodaan, Pengkodaan? iya, kasih makna ke informasi, terus penyimpanan, nah potongan infonya disebar, tapi hipokampus itu kuncinya. Baru pengambilan kembali pas kita ingat-ingat lagi. Yang hebatnya, otak kita tuh bisa berubah adaptasi. Namanya neuroplastisitas. Artinya otak bisa terus belajar, bikin koneksi baru sepanjang hidup. Ini inti harapannya. Neuroplastisitas. Oke, itu dasar yang penting. Sekarang ke intinya nih. Faktor resiko. Buku ini pakai akronim Bright Minds. Betul. Ada 11 kategori ya? Banyak banget kayaknya buat diingat satu-satu. Mungkin kita bisa lihat pola besarnya aja kali ya. X jarang sebabnya cuma satu. Kayak perang di banyak front gitu. Oke, jadi gimana pengelompokannya? Kalau kita kelompokkan, Bright Minds ini nunjuk ke beberapa area besar masalah potensial. Pertama, faktor sirkulasi dan gaya hidup dasar. Sirkulasi dan gaya hidup dasar. Apa aja tuh? Ini nyakup aliran darah, B,
Jantung sehat, pembuluh darah lancar itu vital buat otak. Tekanan darah tinggi, kurang olahraga, itu jelas risiko. Terus penuaan, R. Nah, penuaan ini kan katanya bukan faktor utama. Risikonya emang naik seiring usia, tapi yang lebih penting itu kurangnya pembelajaran baru. Kalau kita berhenti belajar, otak mulai mati katanya. Kebanyakan nonton TV juga risiko. Sama masalah tidur, S. Kurang tidur atau sleep apnea itu ganggu proses bersih-bersih otak pas malam. Oke, jadi jaga jantung, terus belajar sama tidur cukup, itu pondasi banget ya. Kayak kasus Steve, CEO di buku itu kan, aliran darah otaknya membaik setelah intervensi. Meyakinkan sih soal aliran darah. Terus, kelompok risiko kedua? Kedua, bisa kita bilang faktor biologis internal dan genetika. Ini ada inflamasi I. Peradangan kronis di badan itu kayak api kecil yang terus bakar, ngerusak otak juga. Kesehatan usus masuk sini. Usus juga ngaruh ke otak ya? Banget. Terus genetika, G, riwayat keluarga emang ngaruh. Tapi, nah ini penting, sumber ini nekenin epigenetika. Epigenetika, apa tuh? Artinya, gaya hidup kita bisa nyalain atau matiin gen tertentu. Jadi, gen itu bukan takdir mutlak. Wah, menarik. Jadi kita punya kontrol lebih ya, walau ada bakat genetik? Iya gitu. Terus ada masalah imunitas, infeksi, kayak penyakit autoimun atau infeksi kronis, Lyme, herpes gitu. Sama kekurangan neurohormon, hormon tiroid, adrenal, hormon seks nggak seimbang, itu ngaruh banget ke mood dan memori. Oke, jadi peradangan, gen, imun, hormon, itu kayak medan perang di dalam tubuh kita ya? Iya. Kelompok ketiga apa? Ketiga, faktor eksternal dan trauma. Ini jelas banget. Trauma kepala, otak kita kan lembek ya, benturan dikit aja bisa bahaya. Ya, di buku disebut soal atlet olahraga kontak, ya, studi NFL itu. Betul. Risiko CTE, penyakit otot degeneratif gara-gara benturan berulang. Makanya lindungi kepala itu penting banget. Terus, racun. Racun? Dari mana aja tuh? Macam-macam, lingkungan, kayak jamur di rumah, logam berat, pestisida. Gaya hidup juga, alkohol berlebih, obat-obatan tertentu, bahkan produk perawatan pribadi kita sehari-hari. Waduh, gak kepikiran sampai produk perawatan pribadi? Iya, makanya perlu hati-hati baca label. Di Scan SpeakTech, paparan racun ini sering bikin pola bergelombang katanya. Oke, jadi lindungi kepala, minimalisir racun. Terakhir, ada kelompok apa lagi? Terakhir, tapi ini signifikan banget, kesehatan mental dan metabolik. Ini nyangkup kesehatan mental M, depresi, ADHD nggak ditangani, stres kronis, PTSD, itu semua ningkatin risiko masalah memori banget. Stres kronis itu racun buat otak. Iya ya. Stres emang kerasa banget sih ngaruhnya. Terus ada diabesity, D, kombinasi diabetes dan obesitas. Alzheimer malah sering disebut diabetes tipe 3. Diabetes tipe 3, karena hubungannya erat sama gula darah ya? Betul, sama resistensi insulin. Obesitas juga dikaitin sama volume otak yang lebih kecil. Oke, jadi kesehatan mental sama metabolik ini nyambung banget ya? Intinya, Bright Minds ini kayak peta lengkap buat lihat serangan ke otak kita bisa dari mana aja. Tujuannya bukan buat nakutin, tapi biar kita kenal area mana yang perlu diperhatiin di hidup kita gitu ya? Tepat sekali. Tahu resiko itu langkah awal. Langkah berikutnya yang paling penting ia bertindak. Sumber ini nekenin banget pentingnya rencana personal. Jangan mikir, susah nih. Karena sakit atau hilang ingatan itu jauh lebih susah. Bener juga. Mulainya gimana nih? Apa harus langsung tes macem-macem? Kayaknya rumit dan mahal ya, ada tes darah, scan otak. Penilaian atau assessment emang penting sih buat tahu kondisi awal. Tapi nggak harus langsung yang canggih kok. Bisa mulai dari tes kognitif sederhana, ada yang online juga. Terus ngobrol mendalam sama dokter, tes darah kunci kayak penanda inflamasi CRP, gula darah rata-rata HbA1c, vitamin D, omega 3, fungsi tiroid, hormon, itu bisa bantu banget. Jadi nggak harus semua langsung dites ya? Nggak harus. Intinya dapat gambaran dasar kesehatan Anda, terutama di area Bright Minds tadi. Anggap aja kayak kita rutin cek jantung, kenapa nggak cek otak juga? Oke, jadi penilaian itu buat nuntun tindakan. Nah, strateginya apa aja nih? Pasti banyak ya kalau risikonya aja 11 kategori. Betul, strateginya banyak sisi, nggak ada pil ajaib. Tapi bisa kita kelompokin jadi pilar-pilar utama. Pertama, fondasi gaya hidup sehat. Fondasi ya, apa aja tuh? Ini jelas soal diet penyelamatan memori,
Fokusnya makanan utuh, bersih, kalau bisa organik, banyak warna kayak sayur buah warna-warni, rempah kayak kunyit, lemak sehat dari ikan, alpukat, kacang, protein bagus, karbohidrat kompleks berserat, Yang paling penting dihindari apa? gula. Kurangi drastis gula sama makanan olahan, sama minum air putih yang cukup. Oke, makan bersih, warna-warni, kurangin gula. Terus olahraga. Nah, itu pilar kedua. Olahraga. Penting banget buat aliran darah, numbuhin sel otak baru, koordinasi. Kombinasiin aja aerobik kayak jalan cepet, lari, terus latihan kekuatan sama aktivitas koordinasi. Koordinasi contohnya apa? Menariknya, buku ini bilang tenis meja itu olahraga otak terbaik. Menari juga bagus. Sama latihan mindful kayak yoga atau tai chi, kecepatan jalan kita pas tua aja bisa jadi prediksi kesehatan otak loh. Wah, oke. Tenis meja ya? Baru tahu. Pilar ketiga apa? Tidur berkualitas, ini sering diabaikan padahal krusial buat bersih-bersih otak tadi, sistem glimfatik. Bikin rutinitas tidur yang enak, kamar gelap, sejuk, tenang, jauhin gawai sebelum tidur. Kalau ada sleep apnea, harus diatasi. Tidur itu bukan cuma istirahat, tapi perawatan otak aktif. Diet, olahraga, tidur. Fondasi kuat. Terus apa lagi yang bisa kita lakuin sebagai pejuang otak? Pilar keempat, stimulasi dan ketenangan mental. Otak perlu diasah terus. Caranya, pembelajaran baru, Bukan cuma teka-teki silang ya? bukan cuma itu. Belajar bahasa baru, alat musik, main catur, atau hal simpel kayak pakai tangan kiri buat aktivitas sehari-hari. Otak suka tantangan. Di sisi lain, manajemen stres itu vital. Meditasi, doa, nulis jurnal syukur, ngobrol sama teman, ketawa juga bisa bantu. Lawan pikiran negatif otomatis atau ENS itu. Belajar hal baru sambil kelola stres ya? Kayak ngelatih otot mental. Terus soal suplemen gimana? Kayaknya banyak disebut di buku ini. Itu masuk pilar kelima, dukungan bertarget dan perlindungan. Sumber ini emang bahas suplemen atau nutraceutical berkualitas, tapi harus sesuai kebutuhan Brightmans masing-masing. Jadi nggak bisa asal minum ya? Nggak bisa. Biasanya sebagai pelengkap gaya hidup, kadang efek sampingnya lebih ringan dari obat. Omega 3, vitamin D, B kompleks, kurkumin, probiotik sering disebut. Studi di Kemain NFL juga nunjukin hasil bagus. Tapi ingat banget, selalu konsultasi sama ahli kesehatan dulu, jangan main coba-coba sendiri. Oke, dicatat. Konsultasi dulu. Pilar ini juga termasuk menghindari racun tadi. Baca label makanan, produk perawatan, pilih organik kalau bisa, filter air udara, hindari rokok, batasi alkohol, sama melindungi kepala dari benturan. Sip. Jadi suplemen itu dukungan, bukan pengganti gaya hidup sehat. Dan harus pakai panduan ahli. Hindari racun dan lindungi kepala juga penting buat pertahanan. Nah, gimana caranya biar semua perubahan ini awet? Seringnya kan semangat di awal doang. Nah, buku ini ada tips praktisnya. Rencanain yang spesifik. Mau ngapain, kapan, di mana. Terus catat kemajuannya bisa pakai jurnal atau aplikasi. Rayain keberhasilan kecil. Kalau gagal atau kelepasan gimana? Jangan marah sama diri sendiri, coba penasaran aja. Kenapa ya tadi? Apa yang bisa dipelajari? Cari dukungan teman atau keluarga. Sama pakai afirmasi positif yang kuat. Bukan saya nggak boleh makan donat, tapi saya memilih nggak makan donat. Beda rasanya. Mindset itu kunci. Iya juga ya, cara ngomong ke diri sendiri ngaruh. Oke, jadi kesimpulan besarnya nih buat Anda yang dengerin, apa intinya dari semua ini? Kerangka Be Alright Minds itu kayak peta buat kenalin resiko. Terus strategi-strategi tadi itu senjata buat ngelawannya. Dan ini bukan soal nyari satu pil ajaib ya, tapi kombinasi banyak usaha kecil gitu. Tepat sekali. Kekuatannya justru di pendekatan multi aspek yang proaktif dan konsisten. Perubahan kecil di banyak area, makan lebih benar, gerak lebih banyak, tidur lebih pulas, kelola stres, terus belajar, kalau dilakuin terus-menerus, wah, dampaknya bisa numpuk dan signifikan banget buat jangka panjang. Ini investasi terbaik lah buat masa depan Anda. Setuju banget. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini ya. Semoga ini ngasih Anda wawasan berharga dan mungkin ide langkah nyata yang bisa mulai Anda coba.
Iya, semoga bermanfaat. Sebagai penutup nih, mungkin satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Mengingat otak kita ini kompleks banget dan banyak faktor yang mengaruhin, mungkin langkah terpenting itu bukan nyari satu jawaban tunggal. Terus apa dong? Tapi lebih ke merangkul proses belajar terus-menerus tentang diri Anda sendiri dan kesehatan Anda secara utuh. Pertanyaannya mungkin jadi, langkah kecil apa nih dalam perjalanan penemuan diri dan penguatan otak itu yang bakal Anda ambil hari ini?